Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat, mengetahui apapun yang kita lakukan, tahu apa yang ada dalam pikiran, tahu setiap lirikan mata, tahu setiap yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada yang luput. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan setiap perbuatan akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jelek, keburukan itu menimpa dirinya. Semoga Allah menggolongkan kita jadi ahli kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nomor 205. Cek. Kajian Al-Hikam nomor 205. Bismillahirrahmanirrahim. Idal tabasa alaika amrani fandur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqo. Jika kabur bagimu dua hal, maka perhatikan ataupun lihatlah mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu, maka ikutilah, sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami benar-benar menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kembalimu. Hidup ini sepenuhnya ujian setiap waktu. Kalau gajian setiap bulan, kalau ujian setiap saat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah sudah mengilhamkan di hati kita berbuat buruk dan berbuat takwa. Tugas kita adalah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugi yang mengotorinya. Allah menciptakan kita, ada yang namanya nafsu pada diri kita. Di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini penting hadirin. Seperti yang sering kita bahas, bahwa manusia itu tidak bahagia karena lemah iman dan lemah amal solehnya. Penyebabnya adalah lemah ilmunya dan lemah jiwanya. Kalau orang tidak paham ilmu agama, dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Orang yang kurang paham agama, dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, ya duniawi, dan juga menuhankan nafsu. Nafsu ini mudah dikenali. Kalau ada satu urusan, ini nafsu atau bukan? Nafsu itu yang tidak dirahmati Allah, kecenderungannya memilih yang tidak disukai Allah. Kalau nafsu udah berat, berarti ini halnya disukai Allah. Contoh, sepertiga malam terakhir, tahajud. Allah suka kita tahajud atau tidur pulas? Jawab. Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Kita sudah bisa mengenal diri kita, bisa mengalahkan nafsu atau diperbudak nafsu. Tahajud, nafsu tidak suka. Nah, untuk mengetahui yang disukai oleh Allah, itu nafsu tidak suka. Berat bagi nafsu. Maka kalau kita ingin disukai Allah, tidak punya pilihan. Harus ada mujahadah, latihan terus mengalahkan nafsu. Contoh, kalau kita tersinggung, nafsu sukanya kita sabar atau marah? Yang disukai Allah, kita marah atau menahan amarah? Nah, jelas sekali. Jadi menahan amarah itu tidak disukai oleh nafsu. Nafsu maunya kita marah, saya tersinggung, saya sakit hati, terus saja dia mengatakan ini harga diri saya. Nah, itu maunya nafsu. Kamu bodoh, kamu kurang ajar, keluar kamu dari sini. Nah, itu nafsu tuh. Tapi Allah sukanya kepada orang yang wanahan nafsa anil hawa, menahan amarah. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah. Jadi kemenangan ini adalah orang yang mengenal nafsu dan bisa mengendalikannya. Walaupun ilmu agama banyak, tapi kalau oleh nafsu, dia tidak mengamalkan. Sholat di masjid, mana yang paling disukai Allah? Datang sebelum adzan, datang ketika azan, sesudah adzan, sesudah qomat, atau sesudah salam? Sebelum adzan. Nafsu kira-kira ngajak kita ke masjid sebelum adzan atau nunggu qomat? Nunggu salam. Ada yang datang ke masjid itu sengaja ditunda supaya masuknya ke rakaat terakhir. Lihat Jumatan, ada yang tidak mau telat 2 kali. Dia kalau datang telat ingin pulang duluan. Sengaja datangnya telat supaya pas pulang paling cepat. Begitulah orang-orang yang dikalahkan oleh nafsu. Hidupnya bahagia? Tidak bisa. Karena bahagia itu wanahan nafsa anil hawa, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ada teknik
Kalau yang agak samar ini, misal merokok. Merokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, sekitar itu. Bagaimana nih? Milih yang mana? Caranya adalah hadapkan dengan mati. Saudara meyakini ini baik atau tidak? Kalau saudara yakin ini baik, saudara pasti berani mati dalam keadaan melakukan hal itu. Kalau ada yang perokok di sini masih terus mengatakan rokok itu baik, sederhana saja. Siapkah saat sakratul maut sedang merokok? Jawab. Telah wafat, tersedak rokok dengan asbaknya. Berpacaran baik atau buruk? Siapkah mati lagi pacaran? Caranya begitu. Siapkah mati ketika melakukan? Kalau kita tidak siap, pasti buruk. Karena kalau kebaikan kita pasti siap. Lihat HP, mana yang Allah suka? Lihat aurat orang lain, lihat Quran. Berapa banyak yang rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi saat yang sama diselingi dengan yang maksiat. Banyak mana lihat maksiat di HP dengan baca Quran atau ilmu. Nafsu sukanya yang mana? Nafsu sukanya maksiat. Lihat aurat orang lain, lihat hal yang sia-sia, lihat yang tidak manfaat, dilihat, dibaca terus saja. Quran tidak kuat, ceramah Bismillahirrahmanirrahim, skip. Allahu la skip. Baru juga ayat kursi awal itu sudah enggak kuat, pengen skip, pasti nafsu. Orang yang perkasa tahan. Coba tahajud 1 rakaatnya milih Inna atau Ina atau Al-A'la. Ini saya dengar ada ibu-ibu pengajian. Ibu, mana ibu tamu dari Masjid Agung Purwakarta ada? Terima kasih Bu. Sebentar lagi Ramadan. Mau cari masjid yang mana? Taraweh. Yang bacaannya panjang atau yang ringkas? Coba dijawab. Bacaan yang panjang atau yang pendek-pendek tapi enak? Sengaja saya sebut pakai enak supaya ada pendukungnya. Allah kira-kira sukanya ibu bacaannya panjang atau pendek? Ibu milih yang mana? Ya sudah. Begitulah. Baru rencana aja udah kalah. Khusus bagi tamu, Bu, ada uang 120.000 2 lembar. Datang kotak infak, yang mana yang disedekahkan? Jujur. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana? Ya Allah, ternyata 4 lembar 127. Ya, mantap 2.000 kalau gitu. Begitulah nafsu ya. Apa yang Allah sukai, nafsu tidak suka. Makanya orang-orang itu yang benar-benar bisa bahagia itu yang bisa latihan terus mengendalikan nafsunya dan takluk nafsu ini. Coba surat
Ali Imran 134 yang sering sekali kita baca, ciri orang yang takwa. Lihat. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nafsu maunya pelit, nafsu tidak mau berzakat, padahal harta itu tidak semuanya milik kita, tapi ini milik saya. Saudara makan pisang, dimakan semuanya, ini pisang saya. Apa saudara telan dengan kulit-kulitnya? Tidak, ada yang bukan miliknya. Kalau tidak bayar zakat, seperti makan durian dengan kulitnya dan bijinya. Tidak mau bayar zakat selain zakat fitrah karena sedikit. Orang yang tidak mau bayar zakat, jamin tidak bahagia karena ada hak orang lain yang ditahan. Bahagia senang berinfak. Makin senang berinfak, makin lepas keterikatan hati dengan dunia, diganti dengan keterikatan hati dengan janji Allah. Itu bahagia. Mana qasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Yang tadinya megang ke tabungan, sekarang megang ke janji Allah. Itu bagian dari zuhud. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini mengendalikan. Uang maunya ditahan, yang Allah suka keluar. Bahagia itu keluar. Bahagia itu sedekah. Rasulullah SAW 1 lembah kambing, kasihkan saja. Tidak dilihat kambing, nah ini kambing kurus, ini kambing pincang. Tidak, uret saja. Ada tumpukan emas ghanimah, ada yang minta, ambil tuh, bukan dipilih seperti kita. Ambil, saking tidak ada nilainya dunia dalam pandangan Rasulullah. Jadi mau sedikit mau banyak, keruk saja kasihkan, ringan, apalagi Ramadan, seperti angin. Semoga Allah menolong saya bisa mengamalkannya. Sambil bicara ini ada di hati, kamu gitu enggak, kamu ya insya Allah atulah ya. Jadi ini baru cerita Rasul ya. Rasulullah diminta berikan. Saya baru ceramah ya, itu ceramah Rasul ya. Ada yang mau berhutang, Rasul tidak punya, beliau berhutang. Saking yakinnya kepada janji jaminan Allah. Nafsu tidak suka. Ayo, mau bahagia, kalahkan nafsunya. Sedekah, makanan kasihkan. Jangan kalah oleh ketamakan. Tahan amarah. Bahagia itu memaafkan. Bahagia itu menahan amarah. Nafsu itu pemarah. Orang-orang yang pemarah dan terus menerus marah, mudah marah, cepat marah, marahnya lama, segala urusan jadi bahan marah, tidak ada bahagia. Mungkin jadi banyak penyakit pada dirinya. Ibu mau ke surga, la tagdob walakal jannah. Apa artinya, Bu? Jangan marah-marah bagimu surga. Jadi kalau ibu terus menerus jadi seorang pemarah, artinya ibu tidak berminat jadi ahli surga. Yang memperturutkan nafsu sulit untuk merasakan hidup bahagia. Mengapa? Karena bahagia itu justru karena mengendalikan nafsu.
wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Sebelum orang minta maaf, maafkan. Tidak menyimpan benci dan dendam, itu yang membuat bahagia. Tapi orang yang selalu mudah tersinggung dan disimpan rasa sakit hatinya, ini tidak ada perintahnya dalam Islam. Kita hanya boleh marah ketika agama dihina, tapi urusan pribadi selesai. Hati-hati bagi yang, apalagi yang ada di Darut Tauhid yang diberi amanah pimpinan, guru atau apapun yang memiliki amanah besar menjadi tauladan bagi yang lain. Dan pemarah suka nyepet, kata-katanya suka nyindir yang gak enak. Hati-hati, saudara bisa jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Pemimpin pemarah lebih buruk daripada yang dipimpin pemarah. Yang dipimpin pemarah ditahan ngambeknya karena tidak berani, ya kan? Komandan pemarah, jenderal pemarah, kopral pemarah. Yang nahan yang mana? Jadi soleh kepaksa karena nggak berani. Ini perlu diingatkan, ini saya masih dapat laporan juga, ada beberapa pimpinan yang kurang bijaksana. Tidak bisa. Kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, berarti akalnya turun. Karena kalau kita marah, yang berperan adalah bisikan setan. Karena pintunya dibuka. Apa pintunya? Nafsu. Maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang tidak disukai oleh setan. Coba, tidak disukai nafsu. Ada sampah di pinggir, mata lihat, dua-duanya berbisik. Benar? Siapa kira-kira yang bakal sukses? Nafsu mau tidak ngambil sampah? Jawab, tidak mau. Nafsu sukanya malas. Nafsu tidak mau. Kalau kita tahu ini ladang amal, ambil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mau nyebrang, ada yang nyebrang sendiri saja, tapi ada ibu-ibu mau nyebrang, stop, dia bantu menyeberangkan. Allah mencintai. Nafsu tidak peduli kepada orang. Nafsu egois, mementingkan diri sendiri. Tapi orang yang bisa mengendalikan nafsu, dia mementingkan orang lain. Mau buka pintu di kantor, kita buka masuk. Tapi mana yang lebih baik? Kita buka dan mempersilahkan orang lain masuk. Benar? Beda levelnya. Orang-orang egois itu orang-orang yang sibuk diperbudak nafsu. Penjahat egois, dia mementingkan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka kalau kita tidak punya program mengalahkan, mengendalikan nafsu kita, maka kita tidak akan bahagia dalam hidup, tidak akan mulia. Ini penting. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat-sangat bisa mengendalikan nafsunya. Hilm. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak cukup hanya belajar, tapi juga harus mujahadah. Terus dilatih terus dalam hal apapun. Terus dikendalikan supaya nafsu ini yang ada adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian. Satu lagi, nomor 206. Min alamati ittiba'il hawal musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cekatan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Ada yang sangat banyak zikirnya, terutama ya rozak. Sudah diduga kan masalahnya apa? Ya rozak, ya rozak, ya rozak. Tidak salah berzikir ya rozak, tapi dia ya rozak 10.000 kali, tapi tidak sholat fardu. Ada yang sholawat begitu banyak, tapi dia abai ke masjid sholat berjamaah. Orang yang nafsu biasanya sangat cekatan kepada amal-amal sunnah, tapi lalai kepada yang fardu. Ya saudara tinggal pikirkan sajalah, orang pakaian ini ada yang fardu, ada yang sunnah ya. Saya tidak mau menjelaskan detail. Ada yang wirid terus, tapi untuk yang lainnya kurang. Termasuk senang sedekah tapi tidak bayar zakat. Ini juga bagian dari nafsu. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau kita terus punya semangat mujahadah, mengendalikan diri dari kekikiran, dari amarah, dari syahwat, terutama ini nih, mata dan telinga. Ini sumbernya nih. Berjatuhannya kita kalah oleh nafsu gara-gara tidak bisa mengendalikan pandangan dan telinga. Antara mata dan telinga ini lebih gawat. Orang-orang yang tidak bisa menahan pandangan, kecenderungannya matanya berzina. Kalau sudah zina mata, hampir dapat dipastikan akan beranak pinak dosa-dosa lainnya. Kalau orang sudah suka melihat yang haram, maka yang halal tidak disukai. Kalau mata di HP ini sering lihat yang haram, dia akan enggan baca Quran, enggan dengar ceramah, pokoknya dia jadi malas. Kalau kita sudah berbuat dosa, efeknya itu adalah kita jadi malas melakukan yang Allah sukai. Kalau ada di antara kita yang malas sekali tahajud, kalau bukan karena uzur yang Allah syar'i, selebihnya karena banyak dosa. Kalau dosa, mata dosa, mulut dosa, perbuatan dosa, tahajud berat. Kecuali ibu-ibu yang ngurus anak, capek, tidur karena menyusui, lalu tidak tahajud, tidurnya juga jadi ibadah. Tetapi yang tidak ada beban apapun, tapi tidak bisa bangun tahajud, itu sangat besar kemungkinan dosa. Dosa membuat kita berat ibadah. Dosa membuat malas datang ke majelis taklim. Kalaupun di majelis taklim, dia akan mengerjakan yang lain, baca tulis WA atau apa saja, karena akan terhalang, karena dia tidak nyaman dengan ilmu agama. Makin banyak dosa, makin malas ketemu dengan orang-orang baik, karena frekuensi orang baik itu membuat dia tidak nyaman. Dia suka dengan yang sefrekuensi saja. Rugi, padahal tidak ada bahagia dalam maksiat. Bahagia adanya dalam amal soleh. Terima kasih
Oh maaf, satu lagi, ibu-ibu, bu, mana kira-kira yang disukai Allah? Membicarakan kebaikan orang atau membicarakan keburukan orang? Kalau membicarakan keburukan orang disukai Allah atau disukai nafsu? Ya, ya baguslah. Ibu suka ngobrolin siapa? Itu dijawab saja di hati. Makanya orang yang suka bicara jelek tentang orang lain, wajahnya juga ke bawah. Saya cuma nyebut ke bawah aja. Yang cakep saja ngobrolin yang jelek, jadi apalagi kita ngobrolin tuh, jangan ngomong jelek. Tidak ada orang menjelek-jelekan orang lain pakai wajah cerah. Dia itu sebetulnya kurang ajar. Amit-amit, gak bisa, gak nyambung. Sebetulnya saya itu muak melihat dia. Amit-amit, keleh. Langsung dibuat wajahnya tuh oleh Allah jelek. Sini tidak enak. Begitu. Ada yang begitu kan? Mau apa seperti itu? Tidak kebayang Rasulullah begitu, benar? Abu Jahal begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Pengumuman pendidikan dan pelatihan karakter baik dan kuat santri siap guna angkatan 48. Silakan rekan-rekan yang punya semangat untuk nambah iman dan nambah amal soleh, gabung nih SSG angkatan 48. Tidak ada biaya, kasih gratis saja, susah ya, nafsu. Malam Ahad selama 3 bulan, berangkat Sabtu sore, kembali Sabtu asar, hanya segitu. 6 pekan. Berapa 6 ya? 12 berarti 6 kali 2 kan? Ya berarti 6 kali 2 ya. Nafsu tidak mau kalah hari ini. 12 3 bulan jadinya ya. Kadapun nanti biaya adalah buat dirinya sendiri, topi, syal, kaos 250.000 kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Dimampukan ya. Masa dari awal sudah mau dibantu orang, ya kan? Jual jaket ya, jaket sendiri. Dan nanti latihan terakhir saja. Silakan rekan-rekan usia 17 sampai 45 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin di Qatar jumpa, di Jordania, di kedutaan, saya SSG. Di Qatar, saya SSG angkatan 4. Sudah beda memang, dulu masih muda, sekarang sudah punya anak ya. Silakan manfaatkan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, selesai. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif dari Bengkulu. Ingin bertanya yang pagi tadi. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan diri kita menjadi orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, ridho Allah itu ada pada perbuatan yang Allah sukai. Supaya kita diridhoi Allah, yang pertama adalah harus banyak belajar supaya tahu apa amal-amal yang diridhoi Allah dan amal yang tidak diridhoi Allah. Kemudian amalkan dengan niat cari keridhaan Allah. Sudah begitu Pak. Masalahnya bisikan pertama setan itu adalah menghalangi kita belajar dengan sungguh-sungguh.
Kelihatannya Bapak akan banyak ditolong Allah karena Bapak bawa catatan. Mencatat dengan tidak mencatat itu beda, ya. Kalau santri sudah biasa tidak mencatat karena tidak ada catatannya itu. Kita budaya mencatatnya masih lemah. Sudah ingatan lemah, mencatat lemah. Hasilnya tidak ada yang ingat. Makanya perubahannya kurang. Terima kasih Pak, Bapak mencatat. Lebih mudah. Tapi masalahnya suka lupa catatannya di mana Pak, yang dan tidak dibuka lagi, ya, hanya nyatet saja dah. Ya begitu. Di Jepang pernah lihat ketika para petugas di airport itu berkumpul briefing, semuanya membawa catatan kecil. Ketika supervisornya bicara, mereka mencatat. Hal-hal kecil dicatat. Ini satu budaya baik. Tetapi Syekh Husnudon, saudara daya ingatnya sangat kuat, ya. Jadi tanpa dicatat juga, hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena kalau tidak jatuhnya jengkel lah darinya. Sudah lemot misalkan, tidak nyatat, apa yang tersisa? Tapi jadi dosa buat saya. Ada lagi solusi terbaik. Beli buku kecil dan pulpen, bagikan ke santri. Itu lebih bijaksana daripada jengkel, ya nggak? Tinggal tagih saja nanti. Ada lagi pertanyaannya selanjutnya. Jadi Pak, bahagia itu ada dalam keridhaan Allah, dan ridho Allah ada pada niat dan amal yang diridhoi, disukai Allah, gitu. Dan itu tidak bisa kecuali lewat belajar dulu, lalu diamalkan. Kalau orang tidak belajar agama, ya dia ngarang saja, tidak bisa bahagia. Bahagianya seperti fata morgana, seperti bahagia padahal tidak. Bahagia asli tidak selalu pada sesuatu yang kita sukai. Kepada yang tidak cocok juga di sana ada kebahagiaan. Sehat bahagia karena bisa beramal, sakit juga bahagia karena berguguran dosa. Gitu. Jadi bahagia itu pada setiap episode. Dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah juga. Jadi jarang menderita. Ada pertanyaan lain, silakan. Ya Pak, silakan. Ada mikrofonnya ini Pak. Bismillah, tadi mic-nya ada kendala sedikit Punten ini saya Yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Jadi tadi terkait yang mengatakan kepada kami semua di sini bahwa kita harus menahan amarah karena amarah itu adalah ciri ketakwaan seseorang begitu Tapi ada kalanya begitu ya pada saat banyak sekali teman-teman atau orang di sekitar kita suka menyinggung hati kita dan kita juga sudah menahan itu gitu Jadi bukan kita, Iya, aja. saya. Ya, kalau kita, saya Tapi kan ikutan. ini sudah banyak sekali di antara kita semua yang merasakan seperti itu begitu Jadi saya pernah merasa yang demikian, dan pada saat saya itu ingin menahan amarah seperti perkataan bullying kepada saya, di situ saya bingung untuk menghadapinya begitu Jadi kalau misalnya dibully atau kita juga dipukuli misalnya. Nah, bagaimana cara terbaik kita untuk menghadapi sikap orang-orang yang memang memberikan dampak buruk kepada kita begitu padahal memang sudah nyata begitu untuk kita tuh sebagai mereka tuh sudah menjadi ancaman untuk kita begitu Terus gimana Ini cerita di Israel atau di mana? Banyak sekali nih pengalaman pribadi yang memang di mana lingkungannya kok banyak sekali yang begitu?
dari dulu kecil saya Oh. mengalami yang seperti itu Jadi Sampai sering saat dibenci, iya sering dibenci, sering disuduti. Mungkin karena ada sesuatu yang Allah titipkan gitu, yang mungkin amanah yang Allah kasih kepada saya, misalnya seperti skill yang saya punya. Mungkin banyak sekali orang yang memandang saya itu begitu dan banyak yang berusaha untuk merendahkan martabat saya untuk dipandang buruk begitu Jadi terkadang mereka yang seperti itu saya sering sabar dan pernah juga mengeluarkan amarah saya pada saat mereka to the point di hadapan saya. Jadi bagaimana perilaku yang terbaik, sikap kita yang terbaik untuk melawan mereka begitu. Makasih Sikap yang terbaik evaluasi diri. Jangan-jangan kita yang bikin enak orang lain, ya kan? Begitu ya Iya. Tapi ini orang-orang tertentu semua orang yang rata-rata emang dia nggak punya masalah baik-baik saja, tapi memang ada orang-orang yang memang mungkin sama skillnya dengan saya begitu. Nah itu sering saling menjatuhkan begitu Saran sih evaluasi diri. Iya Jangan-jangan kita bikin jengkel orang. Gitu. Cara mengevaluasi dirinya tuh dalam bentuk apa tuh Yang ngaca weh. Udah sering ngaca tiap hari nih Yang dilihatnya jangan casing. Kalau lihat ngaca bilang begini, kamu teh orangnya nyebelin tidak? Mulut kamu tuh bikin orang enak atau bikin orang enak? Iya. Kamu ini sombong tidak sih sebenarnya? Iya benar Kamu ujub tidak? Jangan-jangan kamu ini yang bikin orang-orang jadi mual. Ngomong sendiri ke kaca, yang kamu teh ngomong apa aja sih? Di hati kamu tuh apa aja? Pengen diakui, pengen dihargai, pengen dihormati. Kamu ria tidak sih? Tukang pamer tidak? Merasa hebat tidak sih? Merasa spesial? Orang yang akan sukses itu adalah yang paling sibuk melihat kekurangan diri. Gitu. Saya sampaikan dalilnya ya. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh dirimu sendiri. Gitu. Gitu. Ya sudah. Terima kasih semoga dengan mengatakan untuk Hana evaluasi diri, semoga Hana semakin banyak muhasabah diri. Makasih ya Sama-sama. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ayo, apalagi sudah jadi pada mikir semuanya. Mau nanya takut ngebalik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jajang Saiful Malik dari Jamaah Masjid Agung Purwakarta. Pertama saya dengan jamaah salam silaturahmi. Mudah-mudahan dengan salam silaturahmi segala halnya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saya ingin bertanya, apa senjata atau alat untuk bisa mengalahkan nafsu supaya kita istiqomah dalam semua aturan-aturan Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Terima kasih. Senjata utamanya ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata utama orang beriman. Atur nuhun video anak jamaah di Purwakarta. Doanya sudah hafal belum Pak? Karena kita tidak bisa mengalahkan nafsu tanpa pertolongan Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha
illa anta. Ya Allah, tunjukkan akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkan saya dari akhlak buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Doa lainnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Wa zakiha, sucikan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Satu lagi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu, dan penyakit. Kita jarang doa itu karena tidak hafal ya. Benar atau benar? Benar. Kita minta duit melulu. Maaf begitu Pak. Terima kasih ya, supaya apal bisa dibagikan kita doanya. Sudah barusan. Ada di internet Pak. Masya. Mohon haturuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau minta merengek, minta apa yang paling disukai Allah. Allah suka sama orang takwa, minta jadi ahli takwa. Allah suka kepada orang yang berhati bersih. Allahumma inna as'aluka qalban salima, minta qalbun salim. Kita banyaknya minta yang kita sukai Pak. Ya Allah, tolong lunasi hutang. Kalau teh nyuruh aja, tidak dilarang. Tapi ada yang lebih Allah sukai, yaitu minta apa yang Allah perintahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Purwakarta, Masjid Agung ini Pak. Saya sudah lama tidak ceramah di sana ya. Udah lama Bu. Berapa tahun? Kok beda-beda sebelahan gitu kan, 1 4 tahun, 1 5 tahun. Gimana Ibu yang bahagia Ibu nyebut berapapun, saya tidak akan berdebat Bu. Dulu sering ke Masjid Agung Purwakarta ya. Ada yang nyebut tidak? Iya ya, gimana Ibu? Terima kasih Ibu-ibu. Terakhir, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Kesempatan terakhir. Kalau tidak ada, saya bacakan sebuah hadis yang tadi dibacakan pagi. Amalkan ini ya. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Jadi nafsu kita itu kendaraannya setan. Kalau nafsu dikendalikan, setan babak belur Pak. Tidak punya sarana yang membuat kita tergelincir. Setan melihat kita, kita tidak bisa lihat. Tapi setan ini takluk kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya tidak ditipu setan, Ibu, supaya Ibu enggak kesihir, tidak kesantet, tidak kena guna-guna, tidak kesurupan. Ini wiridnya. Bacakan hadisnya ya.
Barang siapa, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, setiap hari, mi'ah, 100 marrah, 100 kali. Nah, di antara fadilahnya itu seperti membebaskan 10 hamba sahaya, dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan 100 kejelekan dirinya, dan zikir itu jadi penjaga dirinya dari gangguan setan hari itu sampai sorenya. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amalan yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali yang beramal lebih banyak daripadanya. Jadi makin banyak zikir itu makin baik. Jelas ada kisah yang sebelumnya diceritakan seorang ulama sedang meruqyah orang yang kesurupan, diajak bicara jin. Bisa itu, bisa yang ada di orang tersebut. Kamu keluar, tidak mau. Kamu keluar, nanti saya bacakan Quran, kamu terbakar. Baik, saya akan keluar, tapi saya akan pindah kepadamu. Kata ulama nih, ya pindah ke saya. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara menangis si jin itu. Saya tidak bisa masuk kepadamu. Jadi jin ini tidak bisa masuk ke ulama tersebut. Kenapa? Karena engkau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, langsung ada zirah, baju zirah, benteng yang membuat jin setan tidak bisa masuk. Jadi kalau kita baca itu jangan heran, godaan-godaan berbuat maksiatnya akan lebih terhalang. Kita akan lebih aman dari tipu daya setan. Karena setiap waktu ditipu terus. Aneh tapi nyata, nanti kenikmatan ke masjid, kenikmatan baca Quran, kenikmatan sholat, kekhusyuan akan jadi lebih mudah karena dibentengi dari penipu. Selamat mengamalkan. Terima kasih adik-adikku sekalian. Dari mana adik-adik? Oh, SMPN 20 Depok. Alhamdulillah. Selamat datang adik-adik. 255 orang, Masya Allah. Terima kasih. Amalkan yang tadi ya. Jangan marah-marah. Pemarah itu nasibnya kurang baik. Ahli sedekah yang pelit itu nasibnya kurang sukses. Jangan suka dendam. Pendendam itu hidupnya apes. Dan terus berbuat baik, karena tidak bahagia dalam hidup ini kecuali dengan kebaikan yang ikhlas. SMA Al-Bayan mana? Ada? Cuma seorang? Ada SMA Al-Bayan, acungkan tangan. Di atas. Terima kasih. Ada di atas? Alhamdulillah. Selamat datang ya. Akhwat semua Al-Bayan. Itu kelas berapa Bapak? Seperti kepala sekolah. Mau bergurau tapi tahu kata-kata ini dicatat malaikat dan pasti balik. Bukan tidak boleh bergurau, tapi harus hati-hati saja. Kepada semua tamu terima kasih. Kepada santri karya, jangan tertinggal takbiratul ihram ya. Bermujahadahlah. Di sini banyak musola. Sepengetahuan AA, kalau sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya,
maka pahalanya juga lebih banyak. Sinilah silaturahim dengan santri karya yang lain, ya. Jangan sholat di kantor, apalagi kalau sendirian, pas kita takbir amin di belakang, padahal bukan pemilu, ya. Oh, ibu-ibu, nanti pilpres jangan risau, ya Bu, biasa saja. Tahu kenapa? Satu, karena capresnya bukan suami ibu, jadi tenang, ya. Selanjutnya, kita belum tentu hidup bulan Februari. Dan yang paling penting, Tuhan kita tuh Allah, bukan presiden. Presiden yang mana aja, tetap yang menjamin adalah Allah. Kita milih presiden yang baik adalah amal soleh, tapi siapa yang ditakdirkan terserah Allah. Yang penting kita milih yang terbaik di antara tiga itu, ya. Yang mana yang terbaik? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita punya para pemimpin yang bertakwa. Adik-adik pintar, ya. Sampaikan ke orang tua, ya. Cari yang paling takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan-Mu. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau hapuskan seluruh aibnya. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan di dunia, muliakan di kubur, muliakan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi guru dan ibu bapak kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Engkaulah yang paling tahu segala keadaannya, dan hanya Engkau yang paling kuasa untuk menolong saudara kami. Ya Allah, jaga dan lindungi dari segala kejahatan kaum zalimin. Kuatkan imannya ya Allah, sempurnakan keyakinannya ya Allah, menangkan atas kaum zalimin. Berikan ketenangan menghadapi semua ini. Berikan kecukupan atas segala keperluan dan kekurangannya. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Bebaskan ya Allah dari penjajahan kaum Zionis. Mudah bagimu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.